semua, para pendengar, selamat datang kembali di podcast IMMG Juara. Oke, jadi nggak kerasa ya kalau misalkan podcast ini ternyata udah masuk seri kedua. Dan seri kedua ini tuh spesial banget gak sih? Karena bertepatan dengan awal tahun baru 2022. Oke, awal tahun baru berarti artinya kita harus punya semangat baru. Dan IMMG saya harap bisa terus menorehkan berbagai macam prestasi. Nah, oleh karena itu, kita mengusung tema Kiat Menjadi Mahasiswa Berprestasi. Nah, kita udah mengundang pembicara yang keren banget. Nah, jadi cara kita pada malam hari ini itulah Kak Gabriela Esther Dameria Prasetyo atau yang akrab disapa dengan Kak Gebi. Nah, jadi KGB ini merupakan mahasiswa Teknik Metalurgi 2018 dan saya akan membacakan sedikit prestasi dari KGB. Nah, oke, jadi KGB ini merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB 2021. Dan kemudian KGB juga merupakan Ganesha Karya Awardee dan juga kemudian Ganesha Karsa Awardee tahun 2021. Kemudian menjadi second winner Student XEO Bandung X Bukalapak Business Case Competition. Ya, setelah kalian mengetahui profil dari pembicara kita malam hari ini, mungkin kita bisa langsung ini ke Kak Gebi. Oke, Kak Gebi, gimana nih kabarnya? Hai Ziz, baik nih kabarnya. Kamu sendiri gimana? Baik dong Kak. Oke, mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Gebi udah mau menyempatin waktunya untuk bisa ikut podcast kali ini di tengah kesibukannya, ya kan. Nah, mungkin Kak Gebi gimana nih Kak awal tahun barunya? Belum ada apa-apa sih sebenarnya karena bener-bener baru selesai kuliah banget ya aku kemarin selesai laporan RPE. Jadi masih bisa santai-santai, masih bisa tidur-tiduran, nonton layan putus. Oke, mungkin ikut TikToknya juga kali ya nih Kak Gebi, jangan-jangan. Jangan ya, bahaya ya. Oke. Karena kita udah bincang-bincang nih kan, mungkin kita bisa langsung kali ya ke topiknya. Nah, tadi kan saya udah baca ini ya, berbagai macam prestasi dari KGB ini. Dan yang salah satu yang saya mau highlight nih, pertama, awal-awal ini, yaitu prestasi KGB sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB 2021. Nah, pengen tanya ini Kak, apa sih latar belakang Kakak untuk mengikuti seleksinya dan juga tujuan apa sih yang pengen Kakak capai gitu? Oke, kalau misalnya seleksi Mapres sendiri ya, sebenarnya aku daftar pun nggak ada specific reason gitu. Bukan yang kayak, wah dari awal langsung ITB tuh pengen jadi Mapres gitu. Nggak ada keinginan kayak gitu. Kayak itu tuh sebuah omongan yang jadi bercandaan gitu nggak sih awalnya, yang kayak, ah jadi Mapres gitu kan cuman ngomong-ngomong aja nih, bukan yang kayak, wah harus jadi Mapres gitu kan nggak ada. Nah, Iya. awalnya tuh malah aku mikir Mapres tuh bakal ditentuin gitu sama Prodi, Ziz. Jadi kayak, oh ini anaknya berprestasi, jadi prodinya milih ini sebagai mapres jurusan gitu. Aku kira kayak gitu, dan ternyata ini adalah sebuah mispersepsi. Jadi cara jadi mapres itu adalah daftar, jadi kayak lomba gitu seleksinya. Jadi dari mapres jurusan dipilih, terus nanti mapres jurusannya diadu, terus bakal dapat mapres fakultas, nanti mapres fakultasnya juga bakal diadu lagi, dapat mapres ITB gitu. Terus nah, ini tuh sebenarnya ada beberapa kriteria penilaian gitu kan, kalau nggak salah. Ada bahasa Inggris, ada presentasi ide kita kayak gimana, ada prestasi, ada organisasi. Nah, kebetulan waktu itu emang aku udah ikut beberapa organisasi. Terus mungkin yang tadi kamu sempat sebutin juga ya, ada beberapa lomba yang udah aku ikutin. Jadi kayak, aku mikir nih, gimana sih caranya scale up lagi gitu. Gimana caranya aku bisa scale up diri lebih lagi, nggak cuman lomba-lomba aja gitu, nggak cuman di sini-sini terus aja. Jadi gimana caranya
supaya aku nggak diem di satu milestone aja gitu loh, biar bisa dapat skill lebih lagi gitu, biar bisa dapat kompetensi lebih lagi, biar ngebantu aku ke depannya bisa ambil tanggung jawab lebih mungkin ya, biar bisa give back ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya tujuannya sebenarnya buat scale up diri sendiri sih, karena dari prestasi gitu aku kan bisa daftar Mapres nih gitu. Jadi lebih ke scale up diri sendiri. Nggak pernah terpikirkan untuk ya cuman dapat gelar Mapresnya gitu sih, tapi lebih ke pengalaman yang didapat dari proses seleksinya itu gitu sih. Oke, jadi kalau misalkan bisa aku rangkum nih ya Kak, jadi tujuan awalnya itu sebenarnya hal yang nggak terduga gitu kan. Nah Betul. dan juga untuk meningkatkan diri yang lebih lagi gitu kan dari segala prestasi yang Kakak udah punya ini. Oke, mungkin keren banget dan udah nyinggung-nyinggung nih soal proses seleksi ya kan, dan pasti para pendengar juga udah kepo banget. Iya kan? Nah, proses seleksinya tuh emang kayak gimana tuh, Kak? Kalau misalkan boleh dijelasin. Oke, jadi aku ingat banget ya waktu itu tuh kita lagi semester 6 gitu ya. Pokoknya itu Februari 2021. Nah, itu Februari 2021 tiba-tiba Mas Imam tuh ngirim di grup gitu, di grup Piro. Jadi bukan di grup MG, tapi di grup Piro gitu. Kalau misalnya pendaftaran Mapres untuk angkatan 2018 tuh dibuka. Dan kalau kita berminat, cara buat daftarnya tuh simple. Caranya cuma ngirim CV aja ke Mas Imam. Terus siapin satu presentasi gitu buat dinilai sama jurinya. Yaitu adalah topiknya My Plan for Indonesia. Nah, terus aku ingat banget waktu itu dikasih tanggal juga, kalau nggak salah tanggal 26 sampai 28. Terus Mas Imam juga ngirim beberapa kriteria penilaian gitu dan bobot-bobotnya. Ada IPK, ada prestasi, organisasi, presentasi. Jadi kayak lebih ke idenya gitu. Sama satu lagi tuh bahasa asing. Jadi kita bakal presentasi dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kebetulan tuh waktu itu aku lagi chaos banget lomba sama organisasi. Karena aku lagi bener-bener kalap gitu lah, kayak lomba-lomba gitu, bosen. Terus habis itu gara-gara chaos itu akhirnya aku tuh jadi maju mundur gitu loh, kayak daftar nggak ya, masa handle sih, kayaknya nggak handle deh gitu-gitu loh, yang kayak ah belum tahu nih bakal handle apa enggak, takutnya malah chaos terus nggak ada yang handle gitu kan. Nah akhirnya aku nggak langsung ngerjain di situ, nggak langsung kirim CV, tapi pertama tuh aku bikin survei dulu, karena menurut aku buat mengemukakan sebuah ide perlu survei yang kuat kan, perlu key driver yang kuat gitu. Kalau misalnya ini idenya emang harus dijalanin gitu, emang ini solusinya yang paling baik gitu. Nah, terus waktu itu topik aku tuh bikin gimana caranya supaya teknik metalurgi itu lebih dikenal gitu di Indonesia. Gimana caranya supaya kita punya platform lebih untuk ke industri, sama mungkin ke masyarakat awam, ke kita juga punya akses yang lebih gitu dibanding sekarang. Karena kalau misalnya kita lihat ya sekarang, bahkan keluarga besar aku tuh nggak paham gitu loh metalurgi itu apa. Kayak mereka nanya, Sama, ini Kak. meteorologi atau apa gitu. Iya kan? Kayak mereka tuh nggak paham metalurgi itu apa sih gitu. Nah, terus setelah aku bikin survei, aku tuh nggak langsung kerjain kan. Tiba-tiba yang harus tanggal 26, Mas Imam ngomongin kalau misalnya tanggal 25 tuh ditutup gitu pendaftarannya. Pendaftaran ditutup dan presentasi hari itu juga. Jadi aku panik dong. Aku nanya ke Mas Imam, Mas, kira-kira masih bisa daftar nggak? Gitu-gitu. Terus habis itu katanya langsung kirim CV aja, tapi tetap presentasinya di hari itu juga. Jadi bener-bener kayak, chaos gitu kan. Waduh, waduh. Iya, chaos banget pokoknya waktu itu, aku ingat banget chaos, sedangkan paginya aku masih ada kelas. Jadi kayak paralel gitu lah, kelas merhatiin tapi kayak nyicil dikit-dikit gitu. Jadi waktu itu aku karena udah ada, untungnya ya waktu itu aku udah nyiapin survei, jadi tinggal lengkap-lengkapin aja sih, sama minta feedback ke temen. Aku waktu itu ngasih link Canva gitu ke teman-teman aku, kira-kira apa lagi yang bisa ditambahin gitu-gitu. Nah terus satu lagi, aku tuh karena udah kepepet banget ya, aku kan bukan tipe orang yang spontan gitu, bisa yang langsung presentasi tanpa ada persiapan gitu, aku nggak bisa. Jadinya aku nyiapin skrip dulu, biar kebayang kira-kira tuh aku pengen presentasi apa sih ke Mas Imam dan juri-juri lainnya gitu. Terus ya ini sih sebenarnya yang ngebantu nail the presentation tuh karena udah tahu gitu pengen presentasiin apa, terus udah ada data-data pendukungnya, terus minta feedback dari temen juga, gitu-gitu sih. Jadi itu ngebantu banget di presentasi. Terus udah deh, abis itu aku presentasi, dapat feedback, ternyata waktu itu jurinya lumayan banyak sih, ada Pak Dadan ya kalau nggak salah, terus habis itu Pak Halim, ada Mas Imam.
Terus ya mereka ngasih feedback gitu ke aku setelah presentasi. Dan ya nggak nyangka sih tiba-tiba pas pertemuan prodi tuh diumumin gitu kalau aku tuh mapres. Gitu deh. Nah terus mungkin ke FTTM ya sekarang ya, mapres FTTM. Nah kalau tadi Ya, mendadak mungkin naik tingkat ya. mapres FTTM juga, iya mendadak juga nih. Jadi Mapres 1 TM tuh baru dikabarin H-1 gitu. Kalau kita tuh harus presentasi besokannya jam 1 siang, terus topiknya baru dikasih itu juga, satu itu juga. Jadi kayak aku yang kayak, hah? Karena topiknya SDGs kan, dimana aku nggak bisa, nggak masuk nih antara presentasi aku yang sebelumnya di jurusan sama presentasi yang di 1 TM gitu. Jadinya untungnya waktu itu aku emang lagi habis ambil biohit gitu ya. Jadi masih ada satu isu yang aku concern, yaitu adalah pengelolaan e-waste gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang ngebantu banget adalah ngebantu gimana caranya supaya key driver itu cukup kuat gitu buat kita tunjukin ke juri-jurinya gitu. Karena di sini kita juga bakal dikasih banyak banget pertanyaan terkait ide kita gitu. Contohnya kayak, kenapa sih kita ambil ide ini? Terus kira-kira ide ini berkaitan nggak sih sama prodi kita? Terus gimana implementasinya? Elemen apa aja yang terlibat? Gitu-gitu. Jadi ngebantu sih udah punya ide dari awal, kayak udah punya bayangan kita pengen ambil apa dari awal tuh ngebantu, sama utilize problem solving tools sih menurut aku. Kayak framework kayak gap analysis, itu tuh ngebantu untuk ngebentuk ide kita gitu lah. Terus ya puji Tuhannya diumumin aku lolos sebagai Mapres FTTM gitu. Oke, udah lengkap banget ceritanya nih ya, Kak. Oke, nah tadi kalau misalkan saya pengen nge-highlight juga, berarti dalam presentasi kita harus bisa menyampaikan poin-poin dengan sangat baik agar para juri ini bisa mengerti betul gitu mengenai tema yang kita angkat. Bener banget kan, Kak? Bener Oke. banget. Nah, kalau gitu saya pengen tahu lebih jauh lagi nih Kak mengenai tema yang Kakak angkat pada saat presentasi fakultas, yaitu mengenai utilization electronic waste. Nah, itu kalau misalkan saya boleh tahu, kenapa sih Kakak pilih tema itu untuk presentasi? Oke, jadi kalau misalnya aku lihat ya, di sekitar kita sendiri nih, Ziz, kayak banyak banget gak sih sebenarnya sampah elektronik itu? Misalnya ya, kita punya power bank, terus rusak, ya udah kita diemin aja, gitu nggak sih? Atau kayak kita Hmm. buang tapi ke tong sampah gitu, yang dimana kita tahu itu nggak bakal diolah lebih lanjut kan, cuman ditaruh di TPA gitu. Jadi kayak banyak banget lah sebenarnya e-waste di sini, bahkan di sekitar kita. Tapi yang kita lihat nih sehari-hari ya, lebih banyak di address tuh plastic waste nggak sih dibandingkan e-waste? Maksudnya udah banyak banget inisiatif terkait plastic waste, tapi untuk e-waste sendiri kita tuh belum melihat banyak gitu, belum sebanyak plastic waste lah intinya gitu. Nah, terus kebetulan waktu itu aku lagi abis ambil sih sebenarnya biohidrometalurgi dan biodeteriorasi gitu. Dan salah satu topik yang dibahas di sini itu adalah terkait bioleaching. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, ini agak membahas-bahas dikit nih. Ada yang one step proses, terus ada yang two step proses, sama ada spent medium proses gitu kalau nggak salah. Nah, aku tuh tertarik banget di situ. Kenapa? Karena selama ini yang kita pelajarin tuh cara mengolah dari virgin ore doang, ya nggak sih? Nggak ada yang kayak dari Iya, barang yang habis benar Kak. pakai. Iya kan? Nggak ada yang membahas tentang misalnya dari e-waste diolah gitu-gitu. Nah, aku baru dapat tuh pas biohidro gitu. Jadi, aku bener-bener yang kayak, wah ini menarik sih kalau misalnya kita bisa utilize ini gitu ke depannya untuk gimana caranya kita reduce sampah elektronik tadi gitu. Terus habis itu ya kita ingat lagi kalau misalnya di SDG ke-12 sebenarnya yang diadres itu adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi nggak spesifik cuman sampah plastik aja, tapi kita bisa address itu dari e-waste juga kan. Gitu. Jadi itu sih yang membuat aku tertarik karena beririsan juga sama metalurgi dan gimana caranya aku bisa ngasih solusi yang aksesibel dan dekat dengan keseharian masyarakat gitu. Jadinya waktu itu solusi aku dalam wujud sebuah aplikasi gitu, tapi ujung-ujungnya bakal disalurin ke ya ini
melalui metode bioleaching ini sih waktu itu. Gitu. Wah, keren banget temanya. Mengenai electronic waste ini ya memang saya setuju banget sih sama Kak Gaby. Kalau misalkan masih jarang banget orang yang punya concern terhadap isu ini gitu. Bahkan ya kalau misalkan kita lihat yang terkini banget nih tentang si electronic waste ini, bahkan bisa sampai jadi medali Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Ya kan, kalau misalkan kalian nih para pendengar nonton kan kemarin, nah itu tuh salah satu penerapan dari electronic waste. Jadi pemerintah di sana itu mengumpulkan e-waste untuk dijadikan medali gitu kan. Nah makanya benar-benar topik yang bagus banget Kak. Iya, betul setuju banget. Oke. Nah selanjutnya saya pengen nanya lagi nih Kak. Kan Kakak juga merupakan awardee dari Ganesha Karsa dan juga Ganesha Karya nih Kak, tahun 2021. Nah, itu tuh ada korelasinya nggak sih Kak sama gelar Kakak sebagai mahasiswa berprestasi FTTM ITB? Oke, jadi ini kalau sejujurnya ya bisa dibilang enggak sih, karena pendaftaran Mapres itu tuh ada terpisah gitu sama pendaftaran Ganesha Prize. Jadi ada di 2 periode waktu yang berbeda gitulah. Kalau tadi Mapres aku sebutin tuh di awal-awal Februari, kalau Ganesha Prize itu ada di akhir tahun. Jadi aku benar-benar baru tahu informasinya tuh akhir tahun. Dan dibukanya pun di website kemahasiswaan gitu. Sedangkan kalau misalnya Mapres kan ke prodi masing-masing ya. Nah, terus habis itu kalau Ganesha Prize ini sistemnya kita daftarin lombanya gitu loh. Kalau misalnya Mapres kan tadi kita nggak cuma daftarin lomba aja ya, tapi organisasi juga dihitung, CV kita juga dilihat. Jadi beda sih, menurut aku beda banget. Jadi belum tentu yang menang Ganesha Karsa atau Ganesha Karya ini bisa jadi Mapres, dan belum tentu sebaliknya juga. Belum tentu dia Mapres itu menang Ganesha Karsa atau Ganesha Karya. Jadi balik lagi ke intinya adalah kalian daftar atau enggak gitu. Gitu sih. Oke, jadi sekarang nih ya teman-teman nih para pendengar udah langsung dapat 2 informasi sekaligus mengenai Mapres dan juga Ganesha Prize. Oke, makasih banget ya penjelasannya Kak Gaby. Nah terus selanjutnya saya pengen nanya lagi nih Kak. Nah kira-kira tuh kepribadian Kak Gaby seperti apa sih yang akhirnya nih bisa mengantarkan Kak Gaby sebagai mahasiswa berprestasi STM ITB? Kepribadian ya. Kepribadian, kalau misalnya aku mandangnya ya, lebih ke sifat-sifat yang terus mau belajar, terus mau scale up diri sendiri lebih lagi, kayak suka dengan tantangan, terus habis itu nggak cepat puas dengan apa yang kita punya sekarang gitu, apa yang udah kita achieve sekarang. Jadi punya kepribadian juga yang nggak cuma pengen menangnya aja, tapi kita pengen melalui proses yang berat untuk scale up diri tadi gitu. Nah, menurut aku kenapa sih ini penting banget? Karena jadi mapres itu kan nggak cuma soal titelnya aja ya, nggak cuma kayak oh keren nih jadi mapres gitu. Nggak cuma itu, tapi di balik itu ada prosesnya lagi untuk mencapai penghargaan tersebut, kayak yang aku mungkin udah cerita tadi ya. Gimana caranya kita bisa problem solving dalam waktu yang singkat, gimana caranya kita mengkomunikasikan ide kita dengan efektif supaya pesannya nyampe ke juri, terus gimana caranya kita bisa menjawab pertanyaan juri dengan sedetail mungkin lah supaya mereka paham dan on the same page gitu sama kita tentang ide kita. Jadi kualitas-kualitas ini sih sepertinya yang harus dimiliki oleh seseorang yang pengen jadi mapres gitu. Keren banget. Nah, semoga nih ya para IMMG nih selanjutnya the next generation bisa juga menerapkan sifat-sifat tersebut kalau misalkan kalian ingin mendaftar sebagai Ganesha Prize ataupun Mapres ITB. Oke, on to the next question. Nah, terus kalau saya lihat juga nih ya Kak, kalau kan saya buka LinkedIn-nya Kakak nih ya kan. Nah, terus saya tuh banyak lihat kalau misalkan Kakak nih suka banget sama yang namanya tuh bisnis competition gitu. Nah, kira-kira kenapa sih kakak tuh tertarik gitu dengan hal tersebut? Terus sebagai latar belakang kakak mahasiswa teknik metalurgi, kira-kira ada nggak sih kak kesulitan yang kakak hadapin gitu dalam
Oke, jadi ini sebenarnya ceritanya cukup random ya teman-teman. Jadi pertama kali aku tuh sebenarnya diajakin, nggak langsung yang kayak, wah aku business case competition gitu. Enggak, tapi aku pertama kali tuh diajakin. Mungkin teman-teman 18 kali ya sama 19 kenal sama MG17, Bang Owen sama Bang Fajar. Jadi mereka ngajakin aku nih pertama kali untuk ikut, ini lebih ke marketing case sih waktu itu, marketing case competition sebuah company gitu, FMCG. Terus habis itu waktu itu aku diajakin alasannya karena bisa analytical thinking sama bisa ngedit video gitu. Nah, ternyata dalam proses merancang idenya, merancang solusinya, aku merasa enjoy banget dan aku realize kalau misalnya sebenarnya di sini ada pola bahwa aku tuh lebih nyaman mengerjakan sesuatu kalau ada analytical thinking tapi dibalance sama creative thinking gitu. Jadi nggak cuman sebuah solusi yang data driven tapi juga harus kreatif gitu. Aku tipe orang yang kayak gitu. Terus habis itu ini sebenarnya terlihat sih dari sebelum-sebelumnya gitu. Misalnya aku ngerjain tugas atau misalnya lomba esai itu kan juga pernah tuh. Nah, ini tuh aku kalau misalnya ngerjain harus dihias. Jadi nggak cuman solusinya bagus dan data driven tapi harus dihias juga gitu. Karena aku suka gitu ngebalance keduanya antara harus analytical thinking sama harus creative thinking. Jadi dari situlah aku belajar nggak cuma problem solving-nya, tapi gimana cara mengcombine itu dengan creative thinking-nya. Jadi solusinya tuh harus kreatif. Nah, di sini sih sebenarnya aku interested untuk lanjut nyoba lagi nih bisnis case, karena merasa tertantang gitu, kayak, wah case-nya tuh beragam, nggak cuma satu masalah aja, nggak cuma satu company aja, tapi banyak gitu. Dan ini adalah real life cases gitu. Ternyata ini mereka hadapin dalam keseharian aktivitas bisnis mereka gitu. Jadi kayak, wah menarik banget sih. Nah, terus buat hambatan yang aku alami ya sebagai seorang yang background-nya teknik metalurgi ya. Ya, betul Kak. Oke, kalau misalnya ini sebenarnya awalnya mungkin ya karena perbedaan background juga ya. Aku dibandingin sama mungkin peserta-peserta lain ya, itu kurang dari segi teori gitu. Tapi dari sini sih sebenarnya yang ngedorong aku untuk belajar lebih lagi tentang how to provide a solution dan gimana caranya belajar teorinya itu dan penerapannya gitu. Oke, nah kan tadi kakak nih udah ikut banyak banget business case competition. Nah kira-kira ada nggak sih tema yang menurut kakak nih unik banget gitu dan mungkin boleh diceritain? Oke, tema yang unik banget. Waktu itu tuh aku dapet bisnis case paling unik tuh yang Bukalapak. Mungkin tadi kamu disebutin juga ya, yang student Benar seksi Kak. Bandung. Iya, jadi biasanya aku dapet case itu lebih ke gimana caranya mereka brand-brand ini nargetin milenial gitu. Kayak misalnya case-nya Blue Band, case-nya Lokal Latte, itu mereka tuh gimana caranya mereka nargetin Gen Z dan milenial gitu. Jadi kayak mungkin solusinya bisa dengan framework yang mirip-mirip gitu kan. Nah, tapi kalau Bukalapak, mereka nargetinnya gimana caranya meningkatkan seller mereka gitu, yang selama pandemi itu sempat mengalami penurunan gitu kata mereka. Nah, ini sih sebenarnya yang menarik karena kita dapat apa ya, bisa mencoba point of view dari sellernya, bisa mencoba point of view dari buyernya, gitu-gitu sih. Jadi gimana caranya memprovide sebuah solusi yang benar-benar kreatif, yang benar-benar out of the box, tapi tetap bisa mengadres pain point UMKM ini yang ada di Bukalapak, itu menurut aku, wah seru banget sih. Gitu. Oke, nah udah lengkap banget nih kakak cerita-cerita ya kan. Nah terus saya juga kepo lagi nih kak. Nah kira-kira apa sih yang bikin unik dari business case competition ini? Selain dari kakak sebagai mahasiswa teknik metalurgi itu, kakak menemukan keunikan-keunikan apa aja sih kak? Oke, keunikan ya. Oke, jadi kalau misalnya aku sendiri cuman pernah ikut lomba esai, lomba investasi ya, waktu itu kalau nggak salah investment analysis sama business case. Nah, menurut aku yang berkesan itu ya dua ini, esai sama business case. Nah, kalau misalnya esai sendiri tuh, apa ya, dia tuh bisa dipandang sebagai sebuah solusi yang visible, itu nggak perlu serepot bisnis case gitu. Karena kalau misalnya bisnis case, ya gimana pun juga kita mempertimbangkan sisi bisnisnya kan. Jadi visibility-nya tuh lebih ke bisnisnya gitu. Kalau misalnya esai, kita bisa membuktikan visibility-nya tuh cuma lewat tools aja sama mockup
gitu. Misalnya tools yang kita pakai SWOT itu cukup gitu untuk lomba esai. Tapi kalau untuk bisnis case gak bisa. Kita harus pertimbangin analisis finansialnya gimana, kita harus pertimbangin implementasinya bisa berapa tahun. Terus habis itu kita harus pertimbangin mungkin key performance indicator seperti apa gitu. Jadi banyak banget yang harus kita pertimbangin. Terus risk analisis seperti apa, itu juga harus kita pertimbangin gitu. Jadi menurut aku uniknya adalah di sini karena nggak cuma harus kreatif, tapi harus benar-benar visible dan kita harus bisa membuktikan itu visible gitu. Itu sih yang buat itu unik menurut aku. Oke. Nah, terus saya juga pengen tahu Kak, kalau misalkan di bisnis itu output-nya itu misalkan apa berupa Kak aplikasi atau misalkan analisis bisnis atau gimana tuh Kak? Oke, kalau bisnis case, output-nya itu lebih ke solusi kita. Nah, ini bebas banget. Kamu pengen ngasihnya dalam bentuk aplikasi, pengen dalam bentuk sistem, dalam bentuk improvement dari features-nya. Mungkin ya, sebuah aplikasi, itu boleh. Atau bahkan cuman strategi marketing, itu juga boleh. Jadi, tergantung case-nya apa, sama tergantung solusi kamu apa, gitu. Oke. Nah, kan berarti dalam seluruh tim ini itu ya Kak, itu kan berarti outputnya bakalan beda-beda tuh Kak. Nah, kira-kira penilaian mutlaknya tuh apa sih Kak? Oke, Untuk kalau yang aku lihat ya, kalau dari pengalaman aku penilaiannya, nah penilaiannya itu lebih ke creativity sih. Jadi gimana caranya uh, kamu memprovide sesuatu yang out of the box, beberapa out of the box gitu. Karena uh, aku ya beberapa kali ikut marketing case competitions nih misalnya, itu ada beberapa solusi yang mirip-mirip. Jadi misalnya mereka ngasih solusinya marketingnya dengan cara ini, dengan cara ini. Itu kan menjadi sesuatu yang ordinary gitu kan, nggak stand out dari kompetitor kamu, dari kelompok-kelompok lain gitu. Jadi gimana caranya supaya solusi kamu tuh lebih stand out, tapi tetap walaupun dia stand out, kamu tetap bisa ngebuktiin visibility-nya dia gitu. Oke, oke. Jadi walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus bisa memunculkan keunikan tersendiri yang visible ya, Kak ya. Iya, bener banget. Oke. Nah, terus kalau misalkan dalam prosesnya sendiri nih, Kak. Nah, gimana sih caranya Kakak tuh agar menjaga kekompakan antar tim? Apalagi kan tadi Kakak bilang pertama kali lomba itu bersama dengan MG17 gitu. Nah, gimana tuh Kakak mengatur waktunya gitu dengan antar timnya gitu. Oke, iya sih sebenarnya ini adalah sesuatu yang sampai sekarang pun aku masih belajar ya, karena people management I think it's a continuous process gitu loh, nggak bisa yang kayak wah ini udah nggak mungkin belajar lagi, udah segini udah cukup gitu, nggak mungkin kan. Jadi pertama menurut aku itu harus saling ngerti mulai dari hal-hal terkecil kayak jadwal. Itu yang sering jadi masalah kan, jadwal bentrok tuh sebenarnya sumber masalah. Nah, gimana caranya? Yaitu adalah cocokin jadwal dulu pertama-tama sebelum bener-bener sebelum mulai apapun, cocokin jadwal dulu. Coba bikin Gantt chart, list down apa yang harus dikerjain, terus kira-kira butuh waktu berapa lama, terus PIC-nya siapa, terus deadline-nya kapan. Itu sih sebenarnya yang penting pertama. Jadi kayak kita bisa mengachieve milestone tertentu, terus habis itu udah ada deadline-nya gitu, jadi nggak keteter. Nah, kedua, menurut aku yang penting adalah be considerate of others. Karena gimana pun juga dalam sebuah tim, kita nggak mencari sebuah solusi itu sendiri gitu kan. Nggak ngerjain lomba ini sendiri. Jadi kita harus considerate sama orang-orang di sekitar kita. Misalnya, mereka ada kesibukan mendadak, kita nggak bisa marah-marah dong. Kita harus pengertian, harus ya udah nggak apa-apa kita cover dulu tugasnya gitu. Karena gimana pun juga we're doing this as a team gitu kan. Nah, ketiga, yang paling penting juga menurut aku adalah komunikasi. Karena komunikasi yang buruk bakal menghambat progres kelompok ke depannya gitu. Misalnya, milestone yang satu nggak kecapai, itu bakal menghambat milestone setelahnya kan. Jadi gimana caranya supaya kita lancar gitu komunikasinya dalam tim. Jujur aja, misalnya kita lagi sibuk, misalnya kita nggak bisa ngerjain ini tepat waktu atau butuh dibantu di bagian mana, itu kita harus jujur aja sih sebenarnya, terbuka aja dan saling pengertian. Gitu sih menurut aku. Oke. Nah, mungkin ceritain dong Kak, mungkin salah satu
struggling kakak nih gitu kan, yang waktu mengikuti salah satu kompetisi yang menurut kakak tuh berkesan banget karena dari cara kakak mengatasinya itu tuh menurut kakak oke, ini hal yang benar-benar efektif dan akan terpakai ke depan. Oke, jadi kalau misalnya lomba yang paling berkesan sama masalahnya yang paling berkesan ya. Jadi aku waktu itu sempat ikut satu lomba Blue Band di adalah satu universitas gitu kan, bertiga sama teman aku. Dan masalahnya adalah kita berbeda dari prodi yang berbeda, tiga-tiganya dari prodi yang berbeda dan fakultas yang berbeda. Terus habis itu pertama udah perbedaan yang sangat nyata lah ya, yang sangat signifikan gitu. Jadi jadwalnya pasti beda, terus habis itu mungkin cara berpikir kita juga beda, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak udah ada perbedaan background banget lah. Nah, terus habis itu kedua, karena kita sama-sama sibuk, jadi susah banget atur waktu untuk nyempetin. Walaupun kita udah bikin gancar, tapi tetap keteter gitu. Karena ya itu, tadi kita sibuk dengan prodi kita masing-masing gitu. Jadi waktu itu adalah caranya ngebagi tugas benar-benar sih, benar-benar kayak. Jadi waktu itu emang satu anggota tim aku ada kesibukan lain gitu, ada UTS yang benar-benar dia harus handle project gitu. Jadi aku sama teman aku kerja berdua dan apa ya, benar-benar kayak bagi gitu deh, kayak saling mengajari gitu loh. Karena ini kan baru pertama kali kita lomba bareng. Terus habis itu ilmu kita berbeda karena dia dari SBM sedangkan aku dari metalurgi. Jadi kita saling ngasih input gitu masing-masing gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang aku pelajarin banget adalah saling terbuka. Jadi kalau misalnya kamu punya kesibukan atau punya sesuatu yang benar-benar membuat kamu nggak bisa ngehandle, kamu terbuka. Jadinya teman-teman kamu bisa handle gitu. Itu sih yang aku pelajarin banget. Oke, keren banget tuh. Mungkin bisa banget nih nanti ditiru sama teman-teman kalau misalkan kalian nih misalkan terbentuk tim gitu dan dari berbagai macam jurusan juga gitu. Oke, nah mungkin next question nih bakal sesuatu yang sifatnya personal gitu, Kak. Oke. Mulai dari yang pertama nih, Kak. Nah, gimana sih, Kak, seorang Kak Gaby ini mengatur waktunya dengan berbagai macam kesibukan yang ada? Oke. Ini benar-benar sering ditanyain sih sebenarnya karena kayak teman aku bahkan nanya gini, emang kamu nggak tidur apa? Bener, Kak. Gitu sih. Karena kalau misalkan melihat dari profil kakak sendiri tuh kelihatannya kakak ini orang yang sangat-sangat aktif gitu, Kak. Dan di berbagai bidang, dan itu hal yang keren banget sih, Kak. Oh, wow, thank you loh. Tapi tenang-tenang, masih ada cara untuk mengatur waktunya kok, dan masih cukup tidur gitu. Jadi, menurut aku yang terpenting itu adalah kalau kita pengen ngatur waktu, kita harus punya self-awareness dulu. Harus kenal sama diri kita sendiri. Kita tuh tipe yang kayak gimana sih? Karena beda-beda kan. Ada orang yang cenderung ngatur prioritas, itu susah. Jadi ngerjain semua at the same time gitu. Dia nggak tahu apa yang harus didahuluin. Tapi ada juga orang yang kayak aku. Tipenya tuh bukan susah ngatur prioritasnya, tapi lebih kelupaan. Jadi kayak lebih ke, oh iya, iya, gue kerjain gitu. Tapi lupa, apa ya kemarin janji apa ya, itu deadline-nya kapan ya? Gitu. Jadi kan kita nggak tahu apa yang harus dikerjain gitu kan. Nah, aku punya dua solusi sebenarnya untuk dua tipe orang ini. Yang pertama, kalau nggak tahu cara ngatur prioritas, coba pakai Eisenhower Matrix. Jadi kita bisa nentuin mana sih yang urgent, mana sih yang penting, mana sih yang harus segera dikerjain. Gitu-gitu. Itu kalau misalnya kita nggak tahu cara ngatur prioritas. Nah, kedua, kalau tipenya kayak aku, lupaan, coba utilize platform yang ada di mana-mana. Contohnya itu adalah Google Calendar. Karena Google Calendar kan bisa kita sync dengan kalender di HP, bisa sync dengan kalender di laptop, gitu kan. Jadi kayak kita terus screenbind apa aja sih yang harus kita kerjain. Terus di situ juga apa ya? Keuntungannya adalah kita bisa schedule meeting juga gitu loh. Jadi semuanya bisa kita arsipin di situ. Jadi kita nggak bakal lupa. Itu sih sebenarnya tips dari aku. Wah, oke. Dan saya nih tipikal orang yang pelupa juga sih, Kak. Karena gelar saya waktu TK itu adalah kakek. Jadi kayaknya Oh, tips kakak gelar ya. mengenai Google Calendar ini tuh kayaknya bakal saya pakai sih, Kak. Mantap. Harus Oke. coba. Oke. Nah, terus
Next question nih. Bagaimana seorang Kak Gaby ini menghadapi kesulitan-kesulitan? Oke, kesulitannya gimana dulu nih? Atau terserah aku aja? Terserah aja. Dari berbagai macam aspek. Oke, kalau misalnya kesulitan ya, pasti kalau misalnya kita ada kesulitan, respon pertamanya itu adalah kayak burnout gitu nggak sih? Kayak, aduh Iya, benar. capek, ya kan? Jadi menurut aku yang paling penting kalau kita lagi menghadapi kesulitan itu, kita harus clear our head dulu. Biar kita bisa berpikir jernih, kira-kira langkah apa sih yang harus aku ambil gitu. Jadi pertama, yang paling penting itu adalah take time for yourself. Gimana pun juga namanya otak, badan, bahkan mental kita, nggak cuma fisik itu butuh istirahat kan. Butuh istirahat dari segala kesibukan, segala kepeningan ini. Jadi kita arahin aja hal-halnya ke hal-hal yang berbau positif gitu. Misalnya kita bisa spend time sama teman-teman, kalau misalnya kita stres, atau misalnya kalau misalnya lebih ke introvert ya, itu bisa juga spend time for yourself di rumah, baca buku, dengerin musik. Nah, itu dulu. Setelah itu, kalau misalnya pikiran kalian jernih, baru ambil keputusan ke depannya gitu. Jadi, kalau misalnya dibilang healing, 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 ya gimana gitu, emang healing gitu. Emang butuh waktu untuk diri sendiri kita itu. Gitu. Iya, mungkin itu yang dibicarain orang mengenai healing itu agak sedikit jelek gitu ya konotasinya. Mungkin karena seringnya orang itu bablas gitu, Kak. Iya, Jadi, itu sih. iya. Bener-bener. Jadi kadang-kadang oke, healing, oke, dan kerjanya begitu aja lenyap, dilupakan gitu. Nah, itu mungkin yang harus diperhatiin banget gak sih, Kak? Bener. Jadi boleh healing boleh, tapi tetap punya awareness akan tanggung jawab kita gitu ya, lebih kayak gitu. Hmm, betul. Oke. Nah, terus untuk merangkum nih, Kak, dari segala prestasi yang udah Kakak torehkan sampai saat ini, nah kira-kira ada nggak sih yang seorang KGB ini untuk pengen step up lebih lanjut lagi, dan kira-kira dari segala macam prestasi yang udah Kakak punya nih, kira-kira impact apa sih yang pengen KGB ini kasih ke lingkungan sekitar? Oke, jadi kalau misalnya untuk scale up plan ke depannya, ya karena sekarang aku udah semester 7 mau ke semester 8 ya, pastinya harus udah mulai berpikir karir gitu kan ke depannya. Jadi itu sih sebenarnya, aku nggak ngebatasin harus di metalurgi, tapi yang penting adalah aku punya karir yang it's something I love gitu. Itu adalah sesuatu yang aku suka gitu. Nah, mungkin setelah mendapatkan karir itu ya, cara untuk aku give back ke orang-orang itu adalah mungkin dari platform-platform yang udah banyak ya sekarang. Aku pengen give back ke others lewat situ gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang sendiri, aku lagi give back dengan gabung ke satu platform namanya tuh Gandeng Foundation. Jadi dia tuh lebih ke platform pengembangan diri gitu dalam bentuk soft skills, tapi lebih ke teman-teman SMP, SMA, tapi ada juga yang untuk NGO founders gitu. Jadi mungkin ke depannya karena sekarang aku udah give back di sini, mungkin ke depannya aku bisa jadi mentor juga di platform-platform serupa gitu sih. Karena dulu aku sendiri ngerasa aku tuh nggak punya mentor untuk nge-guide growth aku kayak gimana, aku pengen jadi apa. Jadi nggak punya plan yang tepat gitu loh, nggak punya plan ke depannya tuh harus gimana gitu. Jadi cara aku give back ke depannya ke masyarakat, I want to be a guide for someone yang ada di awal-awal kebingungan mereka gitu sebagai anak kuliah masa transisi gitu sih. Oke. Nah, kalau misalkan para pendengar nih ya mungkin pengen tahu lebih lanjut mengenai platform itu, mungkin bisa langsung tanya-tanya ke KGB gitu kan. Nah, oke. Mungkin Oh, ya nih. Nah, apalagi kan sekarang tuh platform untuk bisa nanya-nanya kan banyak kan ya. Nah, mungkin teman-teman yang bener. mungkin nanti pengen nanya-nanya lebih lanjut, mungkin bisa langsung menghubungi Kak Dewi. Oke. Dan lastly banget nih, Kak. Nah, kira-kira apa sih yang pengen Kak Gaby sampaikan mungkin untuk IMMG Next Generation gitu, Kak? Untuk bisa uh, meng-scale up dirinya dengan berbagai macam prestasi. Oke, buat IMMG Next Generation ya. Oke, buat IMMG Next Generation, pesan dari aku pertama adalah be curious. Jangan batasin diri kalian cuman gara-gara mungkin stigma buruk dari orang gitu ya.
ya. Ngapain sih lintas jurusan, ngapain sih ini. Jangan dengerin kalau misalnya kalian pengen mencoba sesuatu, coba aja nggak apa. Be curious, karena kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, kita nggak bisa memprediksi masa depan. Yang bisa kita ubah itu adalah apa yang kita lakuin di masa sekarang ini, gitu. Terus habis itu kedua adalah jangan takut untuk ngambil langkah-langkah baru kayak tadi. Karena walaupun the process looks hard gitu kan, walaupun kalian pikir kalian nggak capable untuk melakukan ini, tapi kalian nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana gitu. Karena langkah pertama yang kalian ambil ini bakal lead you to unimaginable things. Jadi jangan takut, udah ambil aja langkah pertamanya. Gitu. Oke, udah lengkap banget nih teman-teman, para pendengar juga semua. Dari awal sampai akhir nih ya, udah dengerin prosesnya, terus juga kesulitan-kesulitan, sampai akhirnya pesan-pesan yang bisa kita aplikasikan gitu kan ya. Nah mungkin terakhir nih Kak, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banget buat Kak Gaby udah menyempatkan untuk menjadi pembicara pada podcast kali ini, dan juga mungkin mohon maaf banget kalau saya masih agak-agak canggung gitu kan ya. Oke, thank you juga ya Ziz, dan teman-teman juga udah ngundang aku ke sini. Benar-benar semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman IMMG. Oke, pastinya dong. Nah, oke. Kalau gitu itu merupakan penghujung dari podcast IMMG Juara seri kedua. Nah, sampai jumpa di program kerja Departemen Karinov IMMG selanjutnya. Terima kasih.